Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi dengan NIM 22142334. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dari kelas C semester 1 dengan mata kuliah pengantar Ilmu Hukum Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar Ilmu Hukum Pemerintahan dengan tema permasalahan korupsi, pentingnya membasmi korupsi. Ya, permasalahannya, korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sering banyak negara di seluruh dunia. Korupsi merugikan negara dan masyarakat secara luas, penghambatan pembangunan, dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak korupsi. Permasalahan korupsi yaitu satu, penggunaan dana publik yang tidak sesuai. Korupsi terjadi ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah disalahgunakan oleh oknum pemerintah. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan kurangnya akuntabilitas dari para pejabat pemerintah dan faktor utama dalam terjadi korupsi ketika informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik tidak transparan. Hal ini menciptakan bagi praktik korupsi. Yang ketiga, budaya toleransi terhadap korupsi dan juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi ketika masyarakat dan aparat penegak hukum tidak melihat korupsi sebagai perbuatan yang serius dan merugikan, maka pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah juga menjadi permasalahan dan upaya pemberantasan korupsi. Koruptor seringkali lolos dari hukuman atas mendapatkan hukuman yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban. Pentingnya membasmi korupsi. Membasmi korupsi memiliki dampak positif signifikan bagi negara dan masyarakat. Alasannya membasmi korupsi yaitu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan dan mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan membasmi korupsi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik dalam membasmi korupsi. Kepercayaan publik dapat pulih dan masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pemerintah bertanggung jawab. Yang ketiga, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika korupsi ditekan, iklim investasi menjadi lebih menarik dan investor memiliki keyakinan bahwa dana mereka akan digunakan dengan baik. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Korupsi seringkali berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan sektor lainnya. 5. Menciptakan tata kelola yang baik. Membasmi korupsi berarti menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Dengan tata kelola yang baik, kebijakan publik dapat diambil transparan dan akuntabel dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Hubungan dari permasalahan tersebut, pemberantasan korupsi menjadi isu sentral di banyak negara dan dampak negatifnya yang merugikan masyarakat dan perekonomian. Terdapat hubungan kompleks antara permasalahan dan pembasmi korupsi dan berbagai aspek dalam struktur sosial dan politik suatu negara, yaitu korupsi. Pertama, korupsi menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan masyarakat. Praktek korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan hukum dan tindakan pencegahan, tetapi juga dengan pemulihan keadilan sosial. Selain itu, korupsi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, stabilitas politik dan sosial dapat terancam. Pembasmi korupsi berperan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan mengambil tindakan tegas dan terhadap para pelaku korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Dalam konteks politik, korupsi seringkali terkait erat dengan ketidakstabilan politik oligarki. Pejabat yang terlibat dalam korupsi dapat menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi proses politik, mengancam demokrasi, dan merusak prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, pembasmi korupsi memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem politik dan memastikan bahwa keputusan politik dasarkan pada kepentingan publik. Pentingnya pemberantas korupsi juga terlihat dalam aspek ekonomi. Praktek korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi investasi, merugikan sektor bisnis, dan menciptakan lingkungan usaha yang tidak stabil melalui upaya pembasmi korupsi. Pemerintahan dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, permasalahan pembasmi korupsi tidak hanya bersifat hukum, melainkan juga terkait dengan dimensi sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Upaya untuk mengatasi korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, perbaikan sistem hukum, dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan. Hanya dengan menangani masalah ini secara holistik, sebuah negara dapat mengatasi tantangan korupsi dan membangun fondasi yang kokoh untuk keadilan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.